Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hazzan nabiyil karim wa rasulil azim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia Dia juala hingga pada saat ini kita masih diberikan Allah kekuatan, kesehatan, hingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam tak lupa pula marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kisah Nabi Yunus yang berkaitan dengan kondisi kita pada saat ini tahun 2020. Sejak wabah COVID-19 diumumkan pada bulan Maret 2020, maka semua kegiatan dibatasi. Kondisi lockdown di setiap provinsi dan daerah terjadi, bahkan nasional dan internasional. Wabah COVID ini sangat cepat sekali menyebar di seluruh dunia, maka terjadilah lockdown secara global. Hal ini bisa kita rasakan bersama ketika lockdown terjadi. Suasana seperti mencekam, semuanya seperti ketakutan diam di rumah. Kantor-kantor ditutup, pasar-pasar ditutup, mal-mal ditutup, bandara ditutup, hotel-hotel ditutup, masjid juga ikut ditutup sementara, ditiadakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dan kegiatan ibadah umroh juga sementara ditutup. Begitulah keadaan pada saat itu terjadi, bahkan dampaknya hingga saat ini banyak perusahaan, pabrik-pabrik dan PHK di mana-mana. Saat ini banyak informasi yang kita dapatkan, kondisi saat ini bisa dikatakan resesi ekonomi karena daya beli masyarakat sudah jauh menurun. Hal ini terjadi mungkin sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berusaha positive thinking terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu itu pasti ada hikmah. Walaupun demikian, kondisi kita pada saat ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penduduk Ninawa. Ninawa yaitu di daerah Mosul yang berada di Irak, di mana saat itu penduduknya masih menyembah berhala sebagai Tuhannya, di mana Nabi Yunus mengajak mereka beribadah pada Allah. Ditolak dan didustakan oleh mereka. Mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam lalu pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah. Nabi Yunus berjanji bahwa azab Allah akan datang menimpa mereka. Saatnya azab itu tiba. Ketika azab tiba, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena teringat ucapan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Allah mendengar taubatnya penduduk Ninawa dan mencabut azab seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi,
wa zannuni izzahaba mughadiyan fazanna alla naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia akan berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Sementara Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, mengarungi samudra, menumpangi kapal yang terlalu penuh muatannya. Ketika kondisi di tengah samudra, terjadilah hujan dan badai. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengurangi muatan dengan melemparkan barang mereka ke lautan luas. Namun usaha ini tidak berhasil, sehingga mereka membuat kesepakatan untuk mengundi orang-orang yang berada dalam kapal untuk rela dibuang ke lautan. Namun nama Nabi Yunus alaihissalam selalu terpilih saat diundi sampai mengulang ketiga kali. Akhirnya mereka tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan penuh kepasrahan, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam melemparkan tubuhnya ke lautan. Pada saat mencebur ke laut, Allah perintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Tak sampai mati, namun Nabi Yunus dibawa berkeliling samudra yang tidak bertepi. Bisa kita bayangkan penderitaan Nabi Yunus pada saat itu. Di dalam dasar laut yang sangat gelap, di dalam mulut ikan yang tidak punya makanan sama sekali. Dan ketika itu Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan kekurangannya, kurang sabar terhadap kaumnya ketika dalam berdakwah. Lalu dalam keadaan ketakutan, Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa, berzikir berulang kali kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya selama di dalam perut ikan. Di dalam hadis dikatakan di dalam perut ikan dan riwayat selama 40 hari tidak ada makanan sama sekali, gelap gulita di bawah lautan. Tapi beliau menyadari kesalahannya, beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Di dalam hadis Nabi alaihissalam telah disebutkan kita dianjurkan untuk membaca doa ini di saat tertimpa musibah. Bukan saja di saat tertimpa musibah, di saat kita dimanapun berada, kita dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah. Karena pernah disampaikan oleh salah satu mentor, ketika menginginkan sesuatu yang lebih baik, maka berbanyaklah beristighfar, bertobat kepada Allah. Dengan taubat tersebut Allah mudahkan segala rezekinya, termasuk di dalam cerita Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus bertobat kepada Allah, Allah mudahkan umatnya untuk memeluk, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, untuk bertobat kepada Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, asma Allah
yang apabila disebutkan dalam doa pasti dia memperkenankannya, dan apabila diminta dengannya pasti memberinya, yaitu doa Nabi Yunus Ibnu Matta. Wallahu a'lam bishawab. Sumber tafsir Ibnu Katsir, Quran Pustaka. Doa Nabi Yunus Allah kabulkan. Lalu Allah perintahkan ikan paus untuk melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus tergeletak lemas dan kelaparan. Lalu Allah tumbuhkan labu untuk menghilangkan rasa haus dahaganya. Lalu Allah kirimkan sapi perahan untuk menguatkan tubuhnya. Baru setelah itu Nabi Yunus diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaum yang dahulu beliau tinggalkan. Hal ini untuk menunjukkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya mereka. Begitulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tegur Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya agar sadar dan bertobat kepada Allah, sehingga kedudukan Nabi Yunus terpuji dan mulia. Mungkin ini dapat saya sampaikan sedikit sekelumit penderitaan yang dialami oleh Nabi Yunus. Intinya dengan beristighfar, bertobat, insya Allah kita akan Allah berikan jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik Allah berikan, dan Allah anugerahkan rahmat dan berkahnya, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.